Jangan pukuli dia. Jangan pukuli dia. Aku mohon jangan pukuli dia. Kenapa kau pukuli dia? Pukul saja aku. Pukul saja aku. Iparmu. Jangan pukuli dia. Aku mohon jangan pukuli dia. Ini baru latihan. Hei Asa, apa yang kau lakukan? Hah? Kenapa kau pukul dia? Kakaknya mengatakan kalau dia tidak bersalah. Jangan pukul dia. Hei, aku terima permohonanmu. Aku tidak akan menyakiti adikmu. Tapi katakan, kenapa kau tidak menyentuh istrimu? Aku dengar sejak kalian menikah sampai bercerai, kalian tidak pernah tidur berdua. Ada apa denganmu? Apa kau bukan pria? Oh ya, aku sekarang ingat. Kalau kau adalah pelanggan rumah bordir, dan kau telah menghabiskan malam bersama gadis-gadis di setiap hari. Dan kalau seseorang sudah merasakan makanan di luar rumah, dia tidak akan suka lagi makanan di dalam rumah. Iya kan? Hah? Wah, keluarga yang sangat hebat. Ayahnya pemabuk, ibunya serakah, dan anaknya penyuka PSK. Hai kau, pemabuk. Kau bilang kau sangat berbudaya. Apa ini keluargamu yang berbudaya itu? Ayo sekarang katakan padaku. Apakah itu alasannya? Kalau kalian berdua berpisah, atau ada alasan yang lainnya? Bafna, Iya, aku rasa ini saat yang tepat untuk mengumumkan pertunangan mereka. benar Kak. Semua orang sedang gembira sekarang. Mereka pasti senang mendengar berita ini. Silakan duduk, aku akan Iya. kembali. Salam, bisa minta perhatiannya sebentar? Aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Silakan duduk. Silakan. Keluarga kami berterima kasih karena kalian sudah datang ke rumah kami. Semua yang hadir menanyakan satu hal. Selamat hari ulang tahun pernikahan untuk kami berdua. Tentang anakku Archana. Tentang masa depannya. Hari ini, aku dan Archana merayakan hari ulang tahun pernikahanku yang ke-30. Tapi apakah Archana akan merayakan ulang tahun pernikahan pertamanya? Semuanya mengkhawatirkan anakku. Beberapa dari kalian bertanya, siapa yang akan menjaganya kalau kami tiada? Dan siapa yang menemaninya? Itu sebabnya semua pertanyaan yang ditujukan kepadaku tentang Archana aku terima. Beberapa pertanyaan penuh dengan simpati. Tapi sebenarnya aku bisa merasakan sindiran di dalamnya. Apa yang akan terjadi pada mereka?
Sekarang Archana sudah hancur. Untuk mereka yang bertanya-tanya dengan cara seperti ini. Dan untuk menjawab semua kekhawatiran keluarga, hari ini aku berdiri di sini. Orang bilang, ibu selalu mendukungmu saat nasib mencampakkanmu. Dan aku melakukan hal yang sama. Takdir telah membuat Archana bertahan sampai hari ini. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah, Archana. Ibu akan menggenggam tanganmu. Ibu akan mendukungmu seumur hidup ibu. Hari ini aku sangat senang. Karena seluruh keluargaku bersamaku. Dan aku bersama dengan mereka. Mereka adalah keluargaku. Untuk mereka yang menyarankanku dan bertanya padaku, aku ingin katakan pada mereka, hari ini pun, aku masih bersama dengan Archana. Dan hari ini, episode kehidupan Archana yang menyedihkan akan berakhir. Dan saat bahagia sedang menunggunya saat ini. Masa-masa buruk dalam kehidupan Archana sudah berakhir. Jalan baru untuk hidupnya telah terbuka lebar sekali. Hari ini, Tuhan telah memberi kami hadiah terbesar untuk ulang tahun pernikahan kami. Dengan mengirim Satis pada kami. Seorang pemuda baik dan berbakat seperti Satis mengajukan lamarannya untuk menikahi Archana. Mereka bilang kalau Tuhan tidak bisa langsung membantu ke umatnya. Dia mengirimkan malaikatnya. Satis adalah malaikat kami. Bukan hanya Satis, juga orang tuanya Satis. Mereka orang-orang yang sangat baik. Dan aku yakin Archana akan bahagia bersama dengan mereka. Selamat ya Archana. Archana, Archana. aku rasa dia malu mendengar tentang pernikahannya ini. Aku akan memanggilnya. Ibu, biar aku memanggilnya ya. Ada apa, Archana? Kenapa kau lari dan pergi dari sana? Kakak ipar, apa-apaan ini? Apa yang terjadi, kakak ipar? Ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana bisa aku menerima lamaran ini, Kak? Tunggu dulu. Jadi kau menolak lamaran ini? Dengar, jangan sampai kau membuat kesalahan seperti dulu lagi. Kita tidak boleh menolak lamaran seperti ini, kau mengerti? Kakak ipar, andaikan kakak adalah diriku, bagaimana bisa aku menerima lamaran itu? Kenapa? Apa masalahnya dengan lamaran ini? Lagi pula, kenapa kau harus menolak lamaran ini? Selain itu, untuk siapa kau menolaknya? Apa alasannya? Apakah karena hubunganmu dengan Manaf dan karena perkawinan kalian berdua? Itu hubungan yang bisa hilang setiap saat. Archana, coba kau pikirkan. Apa yang kau dapatkan dari hubunganmu itu selain penghinaan, rasa malu, dan ketidakbahagiaan? Sama sekali tidak ada. Sementara ini, hubungan ini akan membuatmu bahagia.
Dia akan memberikan kebahagiaan seumur hidupmu dan yang paling penting itu membuat ibu bahagia. Archana menolak lamaran ini adalah hal yang gila karena semua harapan ibu sudah tertanam di lamaran ini. Dia sudah sangat yakin kalau kau tidak mungkin menolak lamarannya Satis. Itu sebabnya dia mengambil keputusan yang besar tanpa menanyakannya dulu padamu. Dia sudah mengumumkannya di depan semua orang. Kalau kau menolaknya, dia akan kehilangan muka di hadapan masyarakat dan namanya juga akan tercemar. Sekarang sebaiknya kau pergilah keluar dan terima lamaran ini. Jangan sampai kau menolaknya lagi. Ayolah. Kau tidak perlu memikirkan apapun lagi. Kenapa kau melihatku seperti itu, Archana? Aku juga tidak mengira kalau aku harus meyakinkanmu dengan mengatakan banyak hal. Dan kenapa aku yang harus meyakinkanmu? Saat itu saja aku sangat terkejut dengan reaksimu. Maka, apa yang akan terjadi dengan ibu? Archana, kau sangat beruntung karena kau bisa mendapatkan pria yang pengertian dan bijaksana seperti Satis. Sekarang aku tidak bisa meyakinkanmu lagi. Ambillah keputusanmu. Kembalilah dan katakan pada semua orang apa yang kau pikirkan dan apa penolakanmu untuk keputusan ini. Ibu, apa maksudnya ini? Apa maksudmu? Ibu sudah mengatakan padamu dan kau juga sudah menerimanya. Jadi ibu pikir, Ayolah, Bu. Ibu bertanya padaku apakah aku senang kalau Archana menikah lagi dan aku bilang iya. Bagaimana aku tahu kalau ibu berniat menjodohkan aku dengan Archana? Bagaimana bisa aku berpikir itu tentang Archana? kenapa? Apa yang salah dengan itu, nak? Dan bukankah dulu kau pernah ingin menikahinya sekitar 6-7 bulan yang lalu? Itu berbeda, Ibu. Archana gadis yang baik. Aku tidak meragukannya, Bu. Kemanapun dia pergi, keluarga yang bersamanya akan bahagia. Itu sebabnya dulu aku melihatnya. Hari ini keadaannya berbeda, Ibu. Aku sama, Archana sama. Keadaannya yang sudah berubah. Kami hanya teman baik, itu saja. Bahkan kalau kami mau, kami tidak bisa meneruskan hubungan itu. Aku sudah memikirkan hal lain. Tapi Ibu, Satis, aku sudah berjanji pada kakak Sulocana. Penolakanmu itu akan sangat melukainya, tapi aku akan lebih terluka lagi. Katakan padaku, keadaan apa yang kau bicarakan tadi? Siapa yang bertanggung jawab atas keadaan itu? Siapa yang menciptakan keadaan itu? Siapa yang bertanggung jawab untuk tragedi yang menimpa Archana? Kau pernah memikirkannya? Kecurigaanmu kepada Archana saat itu, atau aku yang memutuskan pertunangan, atau Manaf yang masuk ke dalam kehidupan Archana? Apapun yang dialami Archana sampai hari ini, semua hanya karena salah paham saja. tapi Ibu... Dengar, Satis. Aku akui kau berhak memilih gadis manapun yang kau sukai. Tapi gadis itu harus menjadi menantu yang baik untuk keluarga kita. Archana itu gadis yang baik. Dia juga akan menjadi istri yang baik dan juga menantu yang sangat baik. Kau ingin menolak Archana, kan? Baiklah. Ibu tidak akan menghentikanmu. Tapi mengertilah satu hal. Kalau kau lakukan itu artinya kau sudah melakukan kesalahan yang sama. Penolakanmu bukan hanya akan menyingkirkan Archana dari hidupmu, tapi juga dari hidup ibu. Penolakan darimu akan menghancurkan hubungan dua keluarga, Satis. Aku adalah ibumu. Apapun yang ibu lakukan, ibu melakukannya untukmu. Dan semua untuk kebaikanmu sendiri. Sampai hari ini, ibu tidak meminta apapun darimu. Ibu tidak berharap apapun juga. Apapun keputusan yang diambil hari ini, ibu buat dengan memikirkan kebahagiaanmu, Satis. Baiklah. Kalau kau ingin menolak Archana, lakukan saja. Itu adalah hidupmu. Tidak masalah buat ibu. Tapi mengertilah satu hal. Sekali lagi, orang pasti akan menyalahkan kita. Karena dulu kita pernah melakukan hal yang sama. Mengertilah hal itu, Satis. Tidak, Ibu. Itu tidak akan terjadi. Hari ini Ibu sudah mengatakan satu hal penting. Aku tidak akan membantahnya. Aku akan menikah. Aku akan menikahinya.
Tapi bukan berarti aku menerima hubungan itu dengan sepenuh hatiku, Bu. Ini aku lakukan hanya agar tidak menyakiti perasaan Ibu dan Archana. Hanya itu alasannya. Kalian menandatangani surat cerai ini tanpa paksaan? Iya. Archana, Archana, selamat ya Archana. Aku senang mendengar berita baik ini. Semoga Tuhan memberimu kebahagiaan selama-lamanya. Archana, kau bahagia? Iya, iya Ibu. Aku bahagia. Aku juga. Selamat untukmu, Kak. Hari ini ulang tahun pernikahanmu. Mereka berdua telah memberikan hadiah yang kau inginkan. Semoga Tuhan memberkati hubungan mereka berdua. Semoga lebih dari 30 tahun. Semoga mereka selalu berbahagia. Hei, apa yang kalian berdua lakukan di sana? Ayo kemari. Selamat ya, Kak. Kau tidak tahu, Archana, impianku selama ini akhirnya bisa terwujud. Biasanya ini dilakukan di hari pertunangan, tapi ini hari yang sangat baik. Sampai aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini.
Akan lebih baik kalau kita membicarakan ini sebelumnya. Aku tidak dapat kesempatan itu. Apa kau merasa keberatan? Benar. Ibu mengatakan hal yang penting hari ini. Ibu mengatakan 30 tahun pernikahan adalah hal yang penting untuknya. Sama dengan hidup semua anak-anaknya. Bukti apa lagi yang bisa melebihi keagungan seorang ibu? Aku juga setuju kalau hubungan antara ibu dan anak adalah hubungan terpenting di dunia ini. Ibu melahirkan anak dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Dia membantu kehidupannya dan juga selalu mendukung semua anak-anaknya. Selama ini tidak ada yang bisa mengerti aku seperti ibuku. Apa aku salah mengatakan ini di hadapan kalian? Tapi aku akan mengatakannya. Ibuku selalu memikirkan pernikahanku dan ini kenyataan yang kalian semua ketahui. Ibu akan terjaga sepanjang malam. Dia menyalakan api untuk dewa. Setiap kali aku melihatnya melakukan itu untukku, aku mengatakan untuk apa semua itu, Bu? Apakah sepenting itu sebuah pernikahan untuk seorang gadis? Kenapa seorang ibu harus tidak tidur sepanjang malam? Hanya memikirkan pernikahan anak perempuannya yang dia sangat sayangi. Hari ini aku sampai pada titik di mana aku mengerti apa itu pernikahan. Aku mengerti hubungan antara suami dan istri. Sama pentingnya dengan hubungan ibu dan anak. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi keduanya. Itu sebabnya semua ibu menginginkan suami untuk anaknya yang bisa mendukung anaknya seumur hidupnya. Seorang suami yang menjaga istrinya dengan cinta dan kasih sayang yang sama dengannya. Mungkin ibuku juga ingin hal itu. Ibuku juga ingin hal itu terjadi padaku. Itu sebabnya saat aku mengambil jalan yang salah, dia berharap membawaku ke jalan yang benar. Hari ini aku akan membuat sebuah hubungan baru. Dan aku akan menyongsong masa depanku dengan melupakan masa laluku. Makanya aku sangat bahagia hari ini. Satis adalah orang yang baik. Makanya aku bilang, aku sangat bahagia. Aku sudah siap membuat hubungan denganmu. Kalau seseorang bisa benar-benar memutuskan hubunganku dengan Manaf, aku setuju dukungan resmi sudah memutuskan hubungan kami. Tapi hubungan itu masih menghantui mimpi dan ingatanku sampai sekarang. Kalau ada yang bisa melepaskan semua ini,
maka aku siap untuk hubungan baru. Tidak masalah bagiku berumah tangga denganmu, Satis. Tapi bagaimana dengan keluarga yang sudah berada di hatiku? Kau juga harus menyingkirkannya. Semua kenangan yang pernah kualami bersama Manaf selama ini. Kau juga harus menghapusnya. Aku akan melanjutkan hidupku. Tapi bisakah aku menghapus Manaf dari masa laluku? Aku akan melupakan semuanya. Tapi bagaimana bisa aku lupa? Aku pernah menikahinya dan bertukar sumpah padanya. Walau hubungan kami sudah hancur, tapi Manaf tetap memenuhi tugasnya sebagai kakak ipar yang baik saat Farsya sedang mengalami masalah. Bagaimana aku bisa melupakan itu, Satis? Percayalah, Ibu. Aku sudah berusaha keras melupakan Manaf, tapi aku tidak bisa, Bu. Aku selalu berusaha mengingat keburukannya dan melupakan kebaikannya. Tapi kebaikannya justru semakin kuat mencengkeramku. Ibu, aku sudah mencoba menghilangkannya dari hatiku dan pikiranku. Tapi tidak bisa, aku tidak bisa. Boleh aku bertanya pada ibu, saat dua orang membentuk sebuah hubungan, kenapa mereka tidak punya hak untuk menjaga dan menghancurkan hubungan itu, Bu? Semua orang di sini ingin sekali aku meninggalkan Manaf. Semua orang di rumah Manaf tidak ingin aku datang ke sana. Tapi pernahkah kedua keluarga bertanya apa yang aku dan Manaf inginkan selama ini? Aku setuju Manaf mungkin bersalah padaku. Dia salah. Mungkin aku sendiri juga salah. Tapi kalung pernikahan yang dipasang Manaf di leherku lebih kuat dari semua kesalahan itu. Dia sangat kuat sehingga selalu menyatukan perasaan kami walau kami membuat banyak kesalahan. Tapi kalung itu membuat kami bersatu. Aku tahu, Ibu, kalau Manaf tidak sempurna. Aku juga tidak sempurna untuknya. Tapi apa Ibu ingat 7 atau 8 bulan yang lalu aku adalah gadis yang ditolak semua pemuda di sini. Tapi Manaflah yang menerimaku apa adanya. Aku tidak mengatakan kalau Manaf yang terbaik atau akulah yang terbaik, tapi Tuhan telah menyatukan kami berdua. Karena walaupun kami tidak cocok untuk dunia ini, tapi kami cocok satu sama lain, Bu. Sebelumnya, aku tidak pernah membicarakan pernikahanku pada orang lain. Aku diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan tentang aku. Tapi hari ini aku tidak bisa menerima diriku seperti ini. Jadi aku mohon pada kalian semua, tolong mengertilah aku. Hari ini, aku tidak bisa menahan diriku saat hal ini dibicarakan di hadapan orang banyak. Aku tidak tahu apakah aku benar melakukan hal ini atau salah. Tapi aku tidak bisa menghancurkan hubunganku yang sebelumnya dan membuat hubungan baru. Aku tidak bisa. Aku tahu, aku tidak akan bisa melihat ibu bahagia lagi. Karena kebahagiaan ibu selama ini terletak pada kebahagiaanku. Dan hari ini, aku sudah menutup semua cara untuk melanjutkan hidupku dengan mengatakan hal ini. Aku mungkin bisa menikahimu, tapi itu tidak adil untukmu. Karena sampai sekarang hanya Manaf yang ada di dalam hatiku. Aku tidak akan bisa memberimu tempat itu. Karena kalau seperti itu,
maka semua yang diajarkan ibuku padaku akan kalah. Ibu, benar aku masih menyimpan Manaf dalam hatiku, walau apapun yang telah terjadi. Hari-hariku diawali dengan memikirkannya, dengan kenangan tentang dia. Hanya Manaf yang menguasai hatiku, Bu. Aku tidak akan bisa melupakannya, tidak akan bisa. Dan aku tidak akan bisa memutuskan hubungan yang kumiliki dengannya, Bu. Ayah, Archana dan aku mempunyai banyak masalah. Tapi aku tidak ingin hubungan kami berakhir. Kami mungkin hidup berpisah. Tapi aku melakukannya erat di dalam hatiku. Tapi tiba-tiba sekarang semua berakhir. Dan kenapa, Ayah? Semua ini harus terjadi. Dan hari ini, aku harus mengakhiri hubungan kami. Mudah untuk memutuskan sebuah hubungan. Mudah untuk meninggalkan seseorang. Mudah untuk berpaling ke orang lain. Tapi sangat sulit untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Bagiku berbelok dari sebuah jalan sulit untuk kembali lagi dan menemukan jalan yang sama. Aku tahu itu, Bu. Tapi aku akan menyelesaikan tugas sulit itu. Hari saat aku tanda tangani surat cerai itu, aku berkata, aku tanda tangani surat ini kepada Manaf yang menginginkannya. Kalau tidak, hubungan kami masih tetap akan berakar di dalam hatiku. Aku berusaha keras untuk menjaga kemurnian hubungan kami. Aku sudah berusaha keras, Ayah. Tapi apa yang dilakukan Archana sekarang? Semuanya sudah sirna. Dia sudah sangat menyakiti hatiku. Sampai aku tidak bisa untuk melupakannya seumur hidup. Itu sebabnya, Ayah. Aku akan melanggar sumpah yang kami lakukan di pernikahan kami. Dan aku akan melanggarnya, Ayah. Akan kulakukan. Aku berjanji akan melakukannya. Satis, aku mohon, maafkan aku. Aku tidak bisa menikah denganmu. Selama ini, aku sangat dekat dengan kedua orang tuaku. Mereka telah mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Saat ayah kehilangan pekerjaannya, mereka harus menjual tanah mereka karena Farsha sakit. Ada saat dia tidak menghasilkan 1 sen pun, dia tetap harus menanggung beban untuk menghidupkan keempat anaknya. Kau tahu itu kan? Tapi saat itu, ibu selalu berada di samping ayah. Dan dia selalu bersamanya seperti bayangan. Lalu bagaimana aku bisa mudah meninggalkan Manaf, Satis? Kau marah padaku kan? Tapi... Tidak, Archana. Beberapa orang di sini pasti akan mengira apa yang kau katakan akan menyakitiku. Tapi itu benar-benar salah. Bahkan aku bahagia. Aku sangat bahagia. Dan aku merasa bahagia karena aku tidak salah tentang dirimu. Kau sama persis seperti yang kupikirkan. Archana, kalau hari ini kau menyetujui lamaran ini, aku juga akan menyetujuinya dengan perasaan tertekan. Hanya karena aku tidak ingin ibuku dan ibumu merasa sedih. Archana, orang-orang yang mencoba menyelamatkan hubungan mereka mengerti tentang kedalaman hubungan mereka. Mungkin itu sebabnya kau menolak lamaran ini. Walaupun kami diambang perceraian, Ayah, aku masih belum kehilangan harapan. Bahkan setelah sidang pertamaku, aku masih berharap semuanya akan baik-baik saja. Dan aku yakin itu. Manaf dan Archana akan bersatu kembali. Tapi harapanku, semuanya akan jadi hancur. Karena apa yang telah dilakukan Archana hari ini.
Semua harapanku jadi hancur berantakan. Kalau dia membenciku seperti ini, hubungan kami tidak bisa diperbaiki. Mungkin inilah jalannya. Dan sebaiknya memang tidak diperbaiki. Karena tidak akan ada hubungan yang berhasil jika didasari oleh kebencian. Archana, aku suka orang yang menghargai sebuah hubungan. Dan hari ini kau sudah menghormati hubunganmu. Dan sekarang aku semakin menghormatimu. Sejak kau menikah, aku selalu melihatmu sebagai istrinya Manaf. Dan itulah identitasmu. Percayalah padaku, Archana. Aku sama terkejutnya denganmu mendengar pengumuman itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku sama sekali tidak mengira kalau ibu kita sudah mengatur semua ini untuk kita. Kalau aku sudah tahu, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Ibu aku kemarin merayakan ulang tahun pernikahan paman dan bibi. Aku tidak tahu kalau... Aku rasa apa yang terjadi ini sudah benar. Karena Archana, hari ini kau mengatakan apa yang ada di dalam hatimu kepada semua orang. Perasaan yang kau miliki untuk Manaf, kau mengumumkannya kepada dunia. Hal-hal yang takut kau katakan, hal-hal yang tidak bisa kau terima, hari ini kau katakan di hadapan mereka. Lakukan apapun yang kau bisa, selamatkan hubungan mereka. Hubungan mereka tetap harus dilanjutkan. Tidak, Ibu. Itu tidak akan terjadi. Tapi sayang, Manju kenapa kau ribut sekali tentang hubungan mereka? Tuan Manohar. Nyonya Sulochana. Pak, Apa? boleh aku minta satu permohonan? Katakan saja. Bisa aku bicara dengan ibuku sebentar saja? Kenapa? Kau ingin menemaninya tidur? Sudah diam. Pak, Jangan banyak bicara. tapi Pak, aku ingin menemuinya sebentar saja. Nanti aku kembali lagi, Pak. Aku hanya ingin tahu keadaannya, Pak. Ya. Baiklah. Sawan. Buka pintunya. Biarkan dia bertemu ibunya. Cepat. 5 menit saja. Ayo cepat. Ibu, Ibu. Ibu. Manaf! Lihat apa yang dilakukan wanita jahat itu pada kita, Manaf. Kenapa dia begitu membenci kita? Dia benar-benar sudah menghancurkan keluarga kita, Manaf. Reputasi kita, Manaf. Aku yang salah, Bu. Kalau aku tidak menikahi Archana, kalian tidak akan mengalami hal ini. Ibu, aku yang salah, Bu. Hukum saja aku, hukum, Bu. Kau sudah gila ya? Apa kau kira apa yang kita alami ini belum cukup? Dengar, nak. Ini bukan salahmu. Wanita jahat itu yang melakukan ini.
Kita harus segera keluar dari tempat terkutuk ini, Nak. Iya, Bu, iya. Kalau tidak kita akan Tidak. hancur. Dan kita tidak akan bisa menikahkan Vandita juga. Hei, Amita Bachchan dan Nirupa Roy, sudah cukup drama kalian. Waktunya habis. Pergilah, Nak, pergi. Pergilah. Aduh. Ibu, seharusnya ibu bertanya dulu sebelum mengambil keputusan sebesar ini, Bu. Ibu tiba-tiba saja naik ke panggung dan mengumumkan semua ini. Ini adalah keputusan terbesar tentang hidupku. Pernikahan keduaku. Dan juga dengan Satis. Kau benar, Nak. Kau benar. Ibu seharusnya bertanya dulu padamu. Ibu lupa kalau kau mempunyai keinginan sendiri. Ibu lupa kau mempunyai mimpimu sendiri. Ibu lupa, ibu tidak boleh membuat keputusan tanpa persetujuan darimu, Nak. Dan kau bisa menolaknya kalau ibu yang membuat keputusan. Katakan satu hal, Archana. Apa yang akan kau lakukan kalau jadi ibu? Seorang ibu yang pernikahan anaknya gagal. Anaknya menderita di hadapannya sepanjang waktu. Jadi diri ibu sekali saja dan jawab ibu. Sejak pernikahanmu hancur, ibu tidak bisa tidur dengan tenang. Ibu terus memikirkan masa depanmu, Nak. Masa depan apa yang akan didapat, Archana? Tolong katakan. Dalam keadaan seperti itu, kita mendapat lamaran pernikahan dari keluarga Satis. Dia adalah pemuda yang baik. Ibu mengambil inisiatif karena ibu melihat masa depan yang baik untuk anakku. Di mana salah ibu? Katakan, Archana. Apa salahnya ibu? Dan yang terjadi adalah bukannya kita yang memintanya. Kakak Bafna yang datang kemari untuk memintamu menikah dengan putranya. Bodoh sekali kalau ibu menolaknya. Ibu, aku tidak pernah berkata yang ibu katakan itu salah. Aku tahu, apapun yang ibu katakan, untuk kebaikanku. Tapi ibu, kalau ibu tanyakan dulu pada aku sebelum mengatakan semua itu, mungkin tidak seperti ini. Kita tidak perlu mengalami semua hal seperti ini, Bu. Ya, ibu tidak bertanya padamu. Apa kau tahu kenapa ibu tidak bertanya padamu? Karena ibu yakin, Nak. Kau mempercayai ibu dan semua keputusan ibu. Ibu tidak membayangkan kalau kau bisa mengecewakan ibu.